Inna syamsa wal qamar, sesungguhnya matahari dan bulan. Nabi bersabda, dan ini Nabi ucapkan ketika meninggalnya putranya yang bernama Ibrahim bersama istri baginda Nabi besar Muhammad, yaitu Siti Mariatul Qibtiyah, seorang wanita Mesir dari Koptik. Qibtiyah itu Koptik, Nasrani, keluarga Nasrani, Koptik, Kristen Koptik, Qibtiyah, Al-Qibti, oleh Raja Muqawqis Mesir. Nabi dihadiahkan seorang wanita yang bernama Siti Maria Al-Qibtiyah karena dari Qibti, bersama saudarinya Sirin dihadiahkan kepada Nabi. Lalu kemudian Nabi bersama Siti Mariatul Qibtiyah memiliki seorang putra bernama Sayyid Ibrahim, Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah beberapa bulan, antara tidak sampai 2 tahun, Sayyid Ibrahim meninggal dunia. Jadi putra baginda Nabi besar Muhammad yang bernama Sayyid Ibrahim itu meninggal di usia sekitar 16 bulanan. Nah, ketika putra baginda Nabi besar Muhammad yang bernama Ibrahim ini meninggal dunia, fakusifati syams, matahari gerhana. Jadi tiba-tiba matahari gerhana, gelap, tidak ada cahayanya. Matahari siang tapi tiba-tiba gelap seperti malam. Itu pada hari di mana Sayyid Ibrahim meninggal dunia. Faqalu, akhirnya ketika melihat matahari itu gerhana di hari di mana putra baginda Nabi besar Muhammad Sayyid Ibrahim meninggal dunia, mereka mengatakan kusifatis syamsu, kusifatis syamsu limauti Ibrahim. Kata para sahabat, ini matahari yang gerhana ini disebabkan karena Sayyid Ibrahim meninggal dunia. Berarti gerhananya bulan ini bukan karena apa, tapi semata-mata karena meninggalnya putranya baginda Nabi besar Muhammad yang bernama Sayyid Ibrahim. Maka Nabi mengatakan, inna syamsa wal qamar la yankasifani limauti ahadin wala lihayatih. Nabi kemudian meluruskan kepercayaan dan akidah sahabat pada saat itu, karena sahabat meyakini bahwa gerhananya matahari itu karena bertepatan dengan hari di mana wafatnya Sayyid Ibrahim. Mereka mengatakan kusifati syamsu limauti Ibrahim, ini disebabkan karena Sayyid Ibrahim meninggal dunia. Kalau enggak meninggal dunia enggak akan gerhana. Maka Nabi khawatir akidah dan kepercayaan sahabat pada saat itu rusak. Nabi mengatakan, inna syamsa wal qamara la yankasifani limauti ahadin wala lihayatih. Sesungguhnya matahari dan bulan ini tidak akan gerhana keduanya, hanya semata-mata karena mati dan hidupnya seseorang. Matahari, bulan tidak gerhana karena disebabkan matinya seseorang, juga tidak gerhana karena disebabkan hidupnya seseorang. Misal ada seorang bayi lahir lalu kemudian gerhana, matahari, bulan gerhana. Maka gerhananya matahari dan bulan tidak disebabkan karena meninggalnya seseorang, juga tidak disebabkan karena hidupnya seseorang. Walakinnahuma ayatani min ayatillahi, tetapi keduanya adalah ayatan,
dua tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi Allah Maha Kuasa untuk meredupkan dan menghilangkan cahaya daripada matahari dan bulan, bukan karena mati dan hidupnya seseorang. Itu menunjukkan betapa kuasanya Allah. Matahari yang bersinar lalu kemudian tiba-tiba redup dan gelap. Itu min ayatillah, agar manusia sadar bahwa tidak ada yang mampu melakukan itu kecuali Allah. Apa tujuannya? Tujuannya yukhawwifullahu bihima ibadah. Matahari yang sinarnya mampu menyinari seluruh alam semesta, ya, tiba-tiba lalu kemudian cahaya itu menghilang dan redup mati, itu untuk menunjukkan yukhawwifullahu bihima ibadah. Allah ingin mengingatkan, yukhawif, ingin mengingatkan kepada hambanya terhadap kejadian gerhana matahari dan bulan itu. Tentang apa? Tentang ancaman Allah, mengingatkan tentang siksa Allah, mengingatkan tentang murka Allah. Jangankan hanya manusia, matahari dan bulan cahayanya bisa Allah redupkan, bisa Allah padamkan, apalagi manusia. Makanya jangan bermaksiat, jangan melanggar, jangan durhaka kepada Allah. Allah Maha mampu untuk mematikan seseorang, untuk membinasakan seseorang. Bahkan cahaya matahari yang terang menderang, Allah mampu untuk mematikan dan memadamkan. Itu namanya yukhawif Allahu bihima ibadah. Itu sebuah peringatan besar kepada para pendosa, orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka takut akan murka dan siksa Allah, bahwa Allah itu Maha mampu. Matahari yang cahayanya terang menderang bisa Allah padamkan. Begitu juga bulan bisa gerhana, baik gerhana cahayanya hilang separuh atau hilang semuanya. Inna syamsa wal qamar la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatih. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan memadamkan atau menghilangkan cahaya matahari dan bulan itu tidak menafikan sebab dan musabab, atau tidak menafikan sesuatu yang menjadi kebiasaan, sesuatu yang ada menjadi kebiasaan. Misal ada api terbakar, ada pisau luka karena pisau, itu ada. Tapi ada hal-hal yang kharijah anil adah. Pisau tidak mampu melukai, api tidak mampu membakar. Yang menjadikan sesuatu tidak terbakar dan tidak terluka itu juga termasuk min af'alillah, termasuk daripada pekerjaan Allah. Yang menjadikan sesuatu terbakar itu juga af'alillah, pekerjaan Allah. Jangan lalu kemudian kita katakan kalau ada api terbakar itu min af'alillah, itu pekerjaan Allah. Ketika api itu tidak mampu terbakar, maka itu bukan pekerjaan Allah. Tidak. Jadi Allah, inna lillahi af'alan ala hasabil adah wa af'alan kharijah anil adah. Jadi Allah itu memiliki af'al, memiliki pekerjaan yang ala hasabil adah, yang sesuai dengan kebiasaan. Pisau bisa melukai, api bisa terbakar. Yang membakar bukan api, yang melukai bukan pisau, tapi Allah Subhanahu wa taala. Itu min af'alillah ala hasabil adah.
Adapun sesuatu yang tidak terbakar, tidak terluka, itu juga min af'alillah yang kharijah anil adah. Maka ketika ada sesuatu yang kharijah anil adah, termasuk juga gerhana matahari dan bulan, itu kharijah anil adah. Karena adahnya matahari itu tidak gelap, adahnya kebiasaannya bulan itu tidak gelap. Maka kalau tiba-tiba gelap, bukan berarti itu bukan pekerjaan Allah, itu min af'alillah juga, tapi yang kharijah anil adah, yang keluar daripada kebiasaan. Maka tidak ada sesuatu yang keluar daripada kekuasaan Allah, baik ala hasabil adah atau kharijah anil adah. Dan kekuasaan Allah hakimah ala kulli sabab. Kekuasaan Allah itu menghakimi atas seluruh sebab dan musabbab. Menghakimi artinya yang melukai bukan pisau, tapi Allah. Allah yang menghakimi. Sesuatu terbakar bukan karena api. Hakimah ala kulli sabab, Allah yang menjadikan ia terbakar. Makanya gerhananya matahari dan bulan itu semata-mata karena kekuasaan Allah untuk memperlihatkan tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah, sekaligus memberikan peringatan akan kekuasaan Allah kepada manusia, bahwa Allah maha mampu untuk membinasakan manusia, untuk mematikan manusia, untuk menyiksa manusia, mereka orang-orang yang berdosa dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah mampu memadamkan cahaya matahari, apalagi manusia. Karena manusia itu tidak sehebat matahari, tidak sehebat bulan. Maka Allah tunjukkan makhluk yang di atas kemampuan manusia, yang lebih hebat dari manusia, matahari, mampu Allah padamkan apalagi manusia. Yukhawwifullahu bihima ibadah. Fa idza ra'aitum dzalika fasallu. Maka apabila kamu melihat ada bulan dan matahari gerhana, gerhananya matahari itu pada siang hari dan gerhananya bulan itu pada malam hari. Kusufa wahidin minhuma. Jadi tidak akan mungkin bulan dan matahari itu gerhana secara bersamaan, tidak akan mungkin. Kalau yang gerhana matahari, bulannya enggak gerhana. Kalau bulannya yang gerhana, maka mataharinya enggak gerhana. Karena penyebab gerhananya matahari itu tawassutul qamar. Tawassutul qamar. Posisi di mana matahari itu berada di tengah antara penglihatan kita dengan matahari. Bulan itu ada di tengah antara penglihatan kita dengan matahari, sehingga cahaya matahari itu terhalang dengan bulan. Adapun khusuful qamar, jadi kalau gerhananya matahari itu kusuful asyams. Kalau gerhananya bulan khusuf. Penyebab kusuful asyams, kusuful syams tawassutul qamar. Penyebab gerhananya bulan tawassutul ard. Posisi bumi itu berada di tengah antara penglihatan kita dengan cahaya matahari. Bumi yang menghalangi penglihatan kita daripada cahaya matahari. Dan itu dibahas oleh orang-orang yang ahli dalam hal astronomi. Yukhawwifullahu bihima ibadah. Itu ahlul hay'ah.
para ilmuwan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mampu membuat sesuatu yang di luar nalar dan keilmuan seseorang. Itulah yang dimaksud dengan kharijah anil adah. Kharijah anil adah. Maka ketika kita melihat ada sebuah fenomena yang tidak biasa, yang kharijah anil adah, maka kita kembalikan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan itu sekaligus menjadi peringatan Allah kepada kita akan ancamannya, akan siksanya, akan kekuasaannya. Maka fasallu wad'u, dan manakala kita melihat fenomena gerhana bulan dan matahari, fasallu, maka lakukanlah salat gerhana matahari atau gerhana bulan. Usalli sunnatal kusuf raka'ataini ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Dilakukan 2 rakaat dengan 2 kali ruku dan 2 kali i'tidal. 2 kali ruku, 2 kali i'tidal. Jadi setelah ruku, bangun dari ruku, i'tidal lagi, ruku lagi. Ya, rukuknya 2 kali, i'tidalnya 2 kali. Dan dilakukan sebanyak 2 rakaat. Wad'u, dan berdoalah kepada Allah, mintalah keselamatan, mintalah perlindungan, mintalah penjagaan kepada Allah. Selesai salat, berdoa kepada Allah. Sampai kapan? Hatta yang kashifa ma bikum, sehingga terbuka sesuatu yang ada pada diri kalian, yaitu apa? Kegelap atau gelapnya matahari dan bulan, sehingga injila atau terbuka menjadi apa? Sinarnya kembali seperti semula. Itu namanya injilaul qamar awisyams. Jadi hatta itu lil ghayah. Kapan diperintah, dan ini sunnah. Jadi wal amru fihima lin nadab. Wal amru fihima lin nadab. Ini perintah sunnah. Artinya kalau ada gerhana bulan dan matahari, maka disunnahkan untuk melakukan salat gerhana bulan dan matahari 2 rakaat dengan niat usalli sunnatal khusufil al-qamar atau khusufis syamsi raka'ataini imaman atau ma'muman lillahi ta'ala. Lalu kemudian berdoa kepada Allah. Kenapa diperintahkan berdoa? Karena di mana di saat-saat ada fenomena yang khariqah lil adah. Jadi gerhana ini kan khariqah lil adah. Li'anna nufus inda musyahadatil khariq. Jadi momentum atau waktu yang sangat tepat di mana kita melihat sesuatu yang khariqah, keluar daripada kebiasaan, maka hati seseorang itu dia akan kembali kepada Allah. Ketika menyaksikan sesuatu yang di luar nalar dan kemampuan seseorang, dia ingat Allah. Dia akan kembalikan semuanya fenomena itu kepada Allah. Maka di saat dan di waktu itulah yang paling tepat adalah berdoa memohon kepada Allah. Itu kenapa disunnahkan melakukan salat sekaligus diperintahkan untuk berdoa kepada Allah. Karena hati seseorang tatkala melihat sebuah fenomena besar, maka hati seseorang ketika itu sedang jernih, bersih, dia melihat kekuasaan itu dan dia mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah saat-saat yang sangat tepat di mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasallu wad'u. Fasallu fayakunu hina idzin aqrab lil ijabah. Jadi saat-saat di mana hati seseorang itu bersih, di mana hati seseorang hanya bergantung kepada Allah karena melihat fenomena gerhana matahari dan bulan,
maka ketika berdoa akrab lil ijabah, insyaallah mudah untuk mendapatkan ijabah daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hatta itu adalah ghayah lil majmu' minas salah awid du'a. Itu ghayah. Kapan kita salat, kapan kita berdoa, hatta sampai sinarnya matahari dan bulan itu kembali seperti semula. Bukan berarti hatta itu disuruh mengulangi salat dan doa, ya. Jadi salatnya tetap dua rakaat walaupun masih gerhana. Setelah salat kusuf dan khusuf, matahari tetap gerhana, maka salatnya tidak diulangi, tetap satu kali. Jadi bukan berarti fasallu hatta. Jadi kalau belum kembali sinarnya matahari dan bulan tetap salat, bukan. Tetapi maksudnya adalah salatlah dan berdoalah terus hingga cahayanya matahari dan bulan kembali seperti semula. Salatnya tetap sekali walaupun masih gerhana bulan dan matahari. Hatta yang kashifa ma bikum. Dan disunahkan apa? Jamaah, melakukan salat kusuf dan khusuf itu disunahkan secara berjamaah. Disunahkan secara berjamaah. Jadi fiqhul hadis daripada hadis ini adalah satu, sebagai peringatan Allah, dan yang kedua sunnah melakukan salat gerhana bulan dan matahari secara berjamaah. Lalu kemudian yang ketiga, bahwa tidak ada makhluk apapun yang mampu merubah sebuah fenomena atau membuat satu kejadian besar yang di luar nalar manusia. Apapun yang terjadi itu adalah semata-mata karena Allah. Tidak terjadi sebuah fenomena besar karena mati dan meninggalnya seseorang, tapi semata-mata la ta'thira istiqlalan bal bi amrillahi ta'ala. Matahari dan bulan itu tidak memiliki taksir atau kemampuan tersendiri, bal bi amrillahi ta'ala, tetapi keduanya gerhana semata-mata karena perintah Allah, karena semata-mata perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.